sehat dan tetap semangat. Ya adik-adik, jumpa lagi sama Kak Indah. Kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak secara virtual. Adik-adik boleh disiapin dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Indah undang bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Masih tetap berdiri, dibuka dari Kidung Ceria 340. Kidung Ceria 340, selamat datang wahai kawanku. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur masih diberikan kesehatan dan kami bersyukur boleh ikut lagi dalam ibadah virtual pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin kami dalam ibadah kami hari ini, jadilah atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita baca kitab Mazmur, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 337. Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kau Bapa
duduk dan disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Mazmur. Ya adik-adik, kita akan baca kitab Mazmur. Hari ini Kak Indah ditemani sama Oliver. Hai Oliver. Hai Kak Indah. Hai teman-teman. Ya, adik-adik boleh buka kitab Mazmurnya dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbukit. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita akan merespon Mazmur kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269. Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Disiapkan hati dan pikirannya, juga siapkan Alkitabnya kembali. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136. Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan bacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 16. Kamaria ulang, kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 16. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami supaya mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang lebih melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun.
Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dengan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, hari ini kita kembali bercerita tentang bangsa Israel. Adik-adik ingat tentang bangsa Israel? Ya, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa. Dan kemudian Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga bangsa Israel boleh berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik juga ingat siapa pengganti Musa? Jawabannya adalah Yosua. Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, sehingga bangsa Israel boleh tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan berjanji kepada mereka, kepada para nenek moyang yaitu oma opa. Tuhan bilang akan selalu membimbing, menyertai, dan menjaga mereka. Tuhan juga memberikan tanah perjanjian agar mereka dapat hidup di sana. Mereka juga berjanji kepada Tuhan kalau mereka akan selalu taat, setia, dan rajin beribadah. Mendengar itu, Tuhan juga pastinya senang kan adik-adik? Seiring berjalannya waktu, yang tinggal di tanah Kanaan adalah orang-orang yang baru lahir di tanah Kanaan. Orang-orang yang lahir saat mereka berjalan dari tanah Mesir itu sudah tidak ada lagi. Ternyata mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa beribadah, mereka lupa mengucap syukur pada Tuhan. Dan saat terjadi perang, ternyata bangsa Israel harus kalah dan bangsa lainnya menang. Mereka sedih karena harus bekerja keras untuk hidup mereka. Negara mereka udah gak bisa dimiliki sama mereka lagi. Di tengah kesedihan itu mereka ingat kalau ada Tuhan loh yang ternyata luar biasa. Tuhan yang selama ini menolong nenek moyang mereka. Maka mereka berdoa, mereka mohon ampun dan kembali menyembah Tuhan. Mendengar ketulusan hati itu, Tuhan kembali berbaik hati dengan memaafkan mereka. Tuhan akhirnya membantu mereka dengan mengirimkan hakim-hakim untuk menolong mereka kembali hidup dengan damai di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel dan hakim-hakim yang dipilih Tuhan, kita anak-anaknya juga dipilih oleh Tuhan loh. Kalau kita udah dipilih Tuhan, kita harus merasa sukacita. Benar sekali. Karena kita bersukacita jadi anak Tuhan, apa sih Kak yang bisa kita lakukan? Banyak banget yang bisa kita lakukan. Salah satunya berdoa. Adik-adik rajin berdoa kan di rumah? Udah jadi anak yang baik, terus rajin
beribadah. Kak, hari ini kita nggak bisa beribadah di gereja. Nggak apa-apa adik-adik, kita tetap bisa beribadah seperti ini. Adik-adik tetap bisa membaca firman Tuhan dari rumah. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus penuh dengan kasih. Hari ini aktivitas yang akan kita lakukan adalah membuat kartu. Hari ini Kak Maria buat contoh kartunya berbentuk hati. Wah, hatinya warna ungu ya adik-adik. Nah, hatinya di dalam bisa ditulis tentang Tuhan, aku berjanji akan menjadi anak yang taat. Udah diikutin, adik-adik bisa buat di rumah. Terus difoto. Kalau udah difoto, boleh dikirim ke kakak-kakak pelayan. Minggu depan kakak-kakak pelayan akan tunjukin hasil karya adik-adik. Jadi adik-adik harus buat yang terbaik. Semangat! Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jadi adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 424, Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, kemanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terang. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Kami sudah mendengar firman hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat, setia, dan rajin beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang penuh kasih dan sukacita. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, kehidupan, bahkan ketika mereka merawat kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Berikan sukacita penuh atas 1 tahun usia yang Kau tambahkan bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan agar kembali beraktivitas dengan baik. Untuk bangsa Indonesia, Tuhan pimpin setiap orang yang Engkau pilih untuk memimpin negara ini Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Juga di tengah pandemi yang masih terjadi hingga saat ini, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Doa ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Karena Engkau
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh memberikan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai dan berkati kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu ya. Pengumuman yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Dan yang kedua, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggunya. Dan adik-adik, untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, di dalam setiap pelayanan firman ada aktivitas. Nah, aktivitas yang adik-adik buat, adik-adik boleh kirimkan ke kakak-kakak di masing-masing pos. Nah, nanti karya yang adik-adik buat atau aktivitas yang adik-adik buat itu akan ditayangkan di video yang akan tayang minggu depan. Jadi, adik-adik boleh kirimkan semua karyanya, semua aktivitasnya kepada kakak-kakak layan di masing-masing pos ya. Dan yang ketiga, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap selalu cuci tangan dan memakai masker jika keluar rumah. Tetap sehat selalu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus telah berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kami, semoga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan dapat memberkati kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Tetap semangat, tetap sehat. Dadah.